Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Bareng gue Putu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja semua ya. Di episode kali ini gue mau ngobrol sama salah satu temen kantor lama gua, yang mana dia, lu kalau lihat looknya gitu ya, wah face-nya pasti nyangkanya bukan orang Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Lu bayangin waktu pertama kali gua tahu dia, gua ngeliat, wah ini orang di meeting daily nih, ini isinya orang Indonesia ngobrol bahasa Indonesia. Ada nama orang ini, terus pas gua dengar doang, ternyata dia ngomong bahasa Indonesia. Anjir, ternyata dia orang Pamulang. Welcome Manfred Kaur. Yeay. Tapi itu impression semua orang terhadap gue emang kayak gitu kok. Jadi nggak cuma lu doang. Oh iya. Semua orang ada kayak selain gitu. gue yang ngomong kayak gitu. Ada kok, dan bahkan kayak lu tau gak sih julukan gue di kantor kita dulu itu apa? Apa? Gue disebutnya India Condet. Karena kayak looknya India, tapi ternyata gue cukup Betawi sih menurut gue, emang dari cara ngomong apa segala macam. Setuju nggak lo? Gak Betawi amat ah. Tapi lu emang orang Betawi? Maksudnya campurannya ada? Enggak sih, sebenarnya gue Indian banget. Dari kayak keluarga apa kayak gitu-gitu. Cuma mungkin cara gue menyampaikan sesuatu, kadang-kadang gue yang kayak kenapa yang kayak also thanks, jadi kayak oh ya condet ya gitu. Ya itu kan karena ini lo terbiasa tinggal di daerah. Iya, mungkin cara gue mungkin cara gue menceritakan sesuatu juga, kayak kalau tanya lu lahir di mana sih, lu gede di sini atau apa gitu ya. Mungkin I have a different way lah mungkin. Berarti kan kalau lu ini kan emang dari look India, keturunan pun India gitu kan. Terus mungkin yang gue pengen tahu itu adalah gimana awalnya lu, maksudnya dari sisi keluarga lu tuh ada di Indonesia, terus lu akhirnya di sini, akhirnya lu emang lu kan warga negara Indonesia kan? Iya, benar. Sebelumnya enggak sih, tapi terima kasih ke Pak SBY ya, saya jadi punya keluarga negaraan. Iya beneran? Iya, gue pas lahir tuh gue warga negara India, jadi gue pasportnya India. Terus nyokap bokap gue nikah juga nggak catatan sipil, jadi tuh lu tau gak sih akte kelahiran gue tuh anak luar nikah. Anak luar nikah, terus keluarga negaranya India. Terus waktu 2009, kalau nggak salah 2009 atau 2010 gitu lah, pas masih zamannya Pak SBY, nyokap gue ngurus lah tuh. Terus akhirnya ya udah, baru di situ gue dapat keluarga negaraan. Jadi emang awalnya gue lahir warga negara India. Tapi bokap nyokap India? Iya, nyokap gue tuh udah lahir di Indonesia sebenarnya. Oma gue pun itu lahirnya di Indonesia, di Medan bahkan, di Blugur. Tapi bokap gue emang dari India, dan mereka dijodohin cuy. Hah? Iya. Lu tahu nggak, nyokap bokap gue tuh nggak ada pacaran, nggak ada apapun, dijodohin. Cuma kayak nenek gue tuh lagi di India, terus kayak gue lagi cari jodoh nih buat anak gue gitu. Oh kita juga ada nih cowok lajang gitu. Terus ini mana fotonya? Ya udah lihat, terus kayak ya udah boleh dah gitu. Udah tuh bawa gue dateng 1-2 hari nikah weekendnya. Hah? Cepet amat. Itu definisi satset cuy. Tapi itu lumrah emang di kalangan keluarga lu gitu? Maksudnya kayak dijodohin terus prosesnya cepet, emang lu biasa? Iya, karena dari oma gue sendiri pun, oma gue tuh nikah umur 17 atau 18 tahun lah gitu, oma gue cerita. Itu dia gak pernah lihat muka opa gue kayak apaan. Pokoknya bener-bener gak tahu.
Terus tiba-tiba kayak udah ya udah kawin ya nikah ya sih dah dinikahin. Jadi dia kayak sampai 16-17 tahun tuh dia gede di Medan, oma gue, terus pindah ke Jakarta kan sama suaminya kan, sama opa gue. Udah deh, baru di situ dia tahu kayak pacaran tuh apa gitu. Beda banget karena tapi arranged marriage tuh nggak cuma di keluarga gue doang, tapi kayaknya di India tuh emang banyak banget. Oh, emang biasa gitu loh. kirain yang udah kecampur culture sini kali, ternyata emang di sana juga kayak gitu ya. Justru mungkin gue generasi pertama yang kalau gue nikah itu gue nikah karena dengan cowok pilihan gue sendiri misalnya. Kemungkinan. Wah, berarti nggak usah takut jomblo anjir ya kan? Iya, gimana ya? Gue tuh dibebaskan nyokap bokap gue gitu ya untuk nikah love marriage gitu. Tapi ketika gue nggak punya pacar tuh rasanya ngenes banget gitu. Kayak gue udah diperbolehkan nih gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak menutup kan, maksudnya ketika gue nggak tahu ya. Let's say lu ada di condition dimana ya udah gue nggak punya pacar, tapi lu keluarga lu tuh pengen lu nikah cepet gitu. Ya lu terima-terima aja gitu kalau dijodohin. Kan ada yang kayak wah nggak mau lah jodohin Siti Nurbaya, nggak mau banget ngapain. Iya. Gue paham tuh. Sebenarnya sih gue ngerasa hal-hal kayak gitu nggak it's not that bad, nggak buruk banget juga. Gue pernah punya conversation sama bokap gue kalau dia bilang nih ada nih anaknya temen gue cowok kerjanya bagus gini. Jualan. Iya, itu gue umur 22 apa 22 deh gitu, apa 23 gitu. Dong. Iya, baru kayak 2-3 tahun yang lalu lah gitu. Terus gue tuh auto kayak galau gitu yang kayak aku nggak mau gini. Terus bokap gue bilang ya kan lu bisa kenalan dulu, lihat aja dulu orangnya gimana gitu. Tapi emang ujung-ujungnya akhirnya gue nggak mau. Dan lo tau nggak iming-iming bokap gue? Jadi kata pengantarnya sebelum ke topik itu gimana? Gue bilang nih sama bokap gue, Pak pengen S2 deh kayaknya Pak gini. Terus bokap gue bilang, lu S2 di Australia aja, di situ ada om lu juga, ada ini, ntar gampang, lu gue kasih uangnya dulu untuk berapa bulan pertama atau setahun pertama, abis itu lu cari sendiri ya. Tapi gue udah semangat kan, oh iya lumayan nih gue S2 di luar negeri gitu kan. Ujung-ujungnya soalnya di sana juga, nah itu tadi ada anak temen bapak gue bujang. Gitu. Kalau sekarang umur 25, 26 belum nikah, 27 tuh masih ya udahlah biasa aja. Tapi dulu tuh lu dianggap tua banget belum nikah gitu. Umur 22 lu udah nikah gitu. Wah, gila. Berarti emang nikah muda tuh udah biasa banget ya anjir. Iya, apalagi kayak di India gitu tuh udah biasa banget. Soalnya gue punya nih teman yang kayak apalagi kita kan konotasinya kalau di Indonesia tuh kayak cowok lu mendingan nikah lebih agak tua karena udah lebih mature, financially udah lebih stable dan lain-lain. Di sana tuh gue punya temen yang dia nikah cowok umur 22 apa 23 gitu. Ceweknya pun umur segitulah. Itu juga pacaran, akhirnya awalnya bokap nyokapnya nggak setuju apa karena si perkastaan itu. Dan ujung-ujungnya ya udahlah nggak apa-apa deh daripada anak gue kemana-mana. Udah dinikahin. Oh, by the way tadi lu ngomong soal kasta. Emang kalau di lu kasta tuh emang sepenting itu ya? Gue nggak tahu ya. Ini kalau gue kan gue tahu ada kasta-kasta gitu karena gue kan juga dari Bali, keluarga bokap juga ada kayak gitu-gitu. Nah kalau di lu kasta itu sangat-sangat penting. Terus tadi terkait dengan perjodohan segala macam. Kalau misalnya nggak punya pasangan, itu semua jadi bahan pertimbangan berarti. Mungkin start ceritanya gini kali. Menurut gue orang tua India itu di India especially, mungkin di sini udah berkurang lah gitu. Tapi di sana itu gue ngerasa mereka punya sebuah kepemilikan terhadap anaknya. Menurut gue, dimana kayak akhirnya lo kalau misalnya ini ya kan lo gue yang gedein apa ya lo harus ini itu yang kayak gitu tuh ada. Terus kalau misalnya kita mau lihat masalah si kasta ya, kasta tuh di India udah dari dulu banget. Jadi dan kayak Bali kan Hindunya juga, jadi ya begitulah. Dan kalau di gue sendiri, gue kan dari daerah Punjab ya. Sebenarnya kasta tuh udah lama udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah lama udah nggak terlalu dipertimbangkan lah, udah nggak ada karena kayak di Punjab itu kebanyakan orangnya menganut agama Sikh, dimana agama Sikh tuh
udah dikasih equality. Oh kita cuma lihat dari gender aja, pokoknya lain dari itu it doesn't matter, we are all same human being and all of that thing. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu ini, tapi balik lagi sebagai individu, karena orang tuh masih banyak punya pride sendiri gitu loh. Dan kasta di sana tuh ada yang berdasarkan pekerjaannya. Lu bayangin, kasihan banget dia kena kasta karena nenek, kakek, buyutnya dia adalah seorang penjahat misalnya. Itu nurun kastanya ke dia. Dia nggak bisa perbaikin gitu ya? Ya nggak bisa. Kalau dia baik terus akhirnya dia nggak jadi, maksudnya dia berubah. Kasta kan turun menurun, iya sih, Pak. kasta turun menurun ya. Iya, maksudnya nenek moyangnya gitu ya. Iya. Oh iya juga sih. Kan kasihan ya. Itu baru masalah kasta. Belum lagi kalau standar yang kayak gendut, hitam, ada kayak juga gitu. Anjir kayak gitu. Ada, Pak, ya ampun. Itu Fair and Lovely lu tahu? Itu di India itu yang pakai banyak banget karena berpikir cantik itu harus putih. Anjing laku banget tuh berarti. Wah, parah. Itu. Sampai dia akhirnya rebranding dia. Rebranding jadi bukan Fair and Lovely tapi jadi apa gitu. Lupa deh gue. Biar lebih luas idenya. Ya, karena orang-orang di India tuh progresif banget sekarang. Jadi apalagi cewek-ceweknya udah lebih mulai kerja profesional ini itu, mereka lebih confident dengan skinnya mereka sendiri, yang menurut gue hebat banget sih. Dulu enggak ya? Dulu enggak terlalu gitu ya? Enggak, dulu enggak kayak gitu. Masalah baju aja ribet. Sekarang lu ibaratnya ke India ya orang udah pakai tank top juga, udah sama kayak di sini. Wow. Untungnya maksudnya nggak tertutup kayak ada aturan-aturan. Ya mungkin kalau di Indonesia ada kan beberapa daerah yang punya aturan sendiri kan. Kalau di India tuh emang seluruhannya tuh emang udah. Apa itu cuma bisa ditemuin di daerah kota doang? Probably. Mungkin karena kayak kita di sini aja lah, ibaratnya sama kayak mungkin akses terhadap opportunity, terhadap suatu keterbukaan itu kan beda-beda. Tergantung gimana nerimanya, apa segala macam. Dan sebenarnya bisa dilihat dari film. Lu nonton film India nggak lo? Ya. Menurut gue nggak ada orang yang nggak pernah nonton film India. Pasti 1, 2 gitu. Pasti tahu aja. Tahu. Film-film itu sekarang udah progresif banget, Pak, parah. Dan punya kekasan gitu ya, kayak anjir nih pasti adegan-adegannya India banget nih. Iya benar. Sampai akhirnya lu bisa memikirkan ketika lu coba deh lu bercanda sama orang India, bisa bercanda lu apa sih? Itu ada pohon. Ini. Bener kan? Iya. Padahal kayak gue sebagai orang India ya, gue mau ngapain lihat pohon? Suka sebel sih gue sebenarnya. Tapi ya udahlah. Aduh. Tapi kalau lu sebagai orang Indonesia yang keturunan India gitu kan, tadi lu bilang bahwa di India itu emang nikah umur 25-an udah dianggap tua, terus nikah muda lah gitu. Terus kaitannya sama biasanya kalau orang yang nikah muda itu kan anaknya banyak ya. Lu berapa bersaudara? Gue 3. 3 itu masih standar lah. 3 masih oke lah. Tapi karena di sana apa tuh? Maksudnya apakah nikah muda itu tujuannya emang biar anaknya banyak? Atau ada something yang mungkin gue nggak tahu, terus terkait dengan keturunan sistem, maksudnya orang tuh kan kadang menikah ya, terus tujuan utamanya jelas punya keturunan gitu. Kalau di sini aja di Indo mungkin karena penduduknya terlalu padat, terus sampai ada program-program yang di mana pemerintahnya pengen ya udah dibatasin lah gitu. Nah India setahu kan padat juga kan, parah. Program-program kayak gitu, dan kaitannya sama yang tadi lu ceritain terkait nikah muda itu kan saling terkait kan. Biasanya nikah muda tuh anaknya pasti banyak anjir. Menurut gue terlepas anak ya, mungkin karena temen gue ini sendiri yang nikah umur 23 ini, si cowok ini pun sekarang dia udah kayak umur 30 sekianan, anaknya tetap 2. Anaknya 2. Karena ya itu, gue rasa orang-orang udah lebih progresif. Cuma masalah nikah muda sebenarnya menurut gue lebih ke standar dari sebuah sukses itu apa. Jadi kayak ya udah, sebuah sukses adalah lu kuliah, abis itu lu kerja, udah dapat kerjaan lu nikah. Karena kalau enggak anak tetangga duluan nih ntar nih. Oh gitu. Lu tahu nggak di India itu ada I think it's the biggest scam I've ever seen.
itu ada this phrase yang artinya orang bakal bilang apa. Indianya log kya kahenge, means orang bakal bilang apa, what will people say. Dan ini sampai terakhir gue ngobrol sama bokap gue masih ada nih kata-kata ini dari dia. Wah. Itu ini banget kayak ini anaknya ini aja udah gini, anaknya ini udah gini. Oh, selalu ya. Itu begitu. Banding-banding ke. Jadi ya itu pride yang tadi itu. Paham. Walaupun temen bisa aja kayak nih anaknya dia aja udah begini. Sebenarnya sama juga di sini. Iya sih. Ada juga kan di sini yang kayak gitu. Ada. Lu lihat no anaknya si Iya. Uno gini. Lu kapan lu beli ini gitu kan? Ya sama aja sebenarnya. Kayaknya udah hukum aja sih. Oke. Di mana-mana begitu. Oh, tapi kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau di India misalnya ya, kalau di sini kan kadang orang mungkin gini ya, mungkin ini terjadi di circle gue. Kayak misalnya oke, dia nikah muda terus ngelihat dia, wah udah akhirnya punya anak, terus akhirnya cerai. Iya. Dan masih di umur muda. Iya. Bahkan mungkin di bawah kita misalnya gitu. Itu kan ya mungkin tiap-tiap keluarga beda penanganannya, permasalahannya juga beda-beda. Iya. Kalau buat orang India sendiri gitu ya, apalagi entah yang di sana atau yang keturunan di sini, hal tersebut itu menjadi yang lumrah atau maksudnya gimana mereka menjelaskannya? Kalau kaitannya sama yang lu bilang, apa tadi yang barusan lu bilang tadi, apa kata orang? Iya. Nah itu gimana? Ya, lo tau gak sih di India tuh banyak banget campaign yang ngomong kayak lebih baik terima anak lu pulang dari rumah si suaminya daripada yang datang tuh cuma mayat doang. Karena kayak kekerasan rumah tangga, mungkin ada hubungannya sama patriarki ya. Kayak laki-laki tuh lebih di atas wanita dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Itu jadinya kadang-kadang ya adalah orang-orang yang jadi semena-mena. Lu nggak bisa ikutin apa KDRT tinggi apa segala macam. Kebetulan orang tua gue tuh pisah. Orang tua gue pisah. Okay. Mereka dijodohin nih. Bokap gue tuh lebih muda daripada nyokap gue. Oh iya. Ya, jadi bokap gue ketika gue lahir, jadi mereka nikah tahun 96, gue lahir 97. Bokap gue tuh umur 22. Dan nyokap gue umur 24 atau 25 gitu. Oh 2-3 tahun lah ya. 2-3 tahun ya selisihnya ya. Iya. Itu. Jadi itu terus 13 tahun mereka nikah, sama 13 tahun itu ya adalah ups and down and all of that. Banyak banget hal-hal yang terjadi. Dan akhirnya mereka pisah. Cuma gue sadar sekarang dengan nyokap gue yang udah tinggal di Indonesia, lahir di sini, besar di sini, mindsetnya tuh udah beda banget sama bokap gue. Jadi bener-bener they are the product of their own era and environment gitu. Itu clash banget. Jauh ya? Clash banget. Nyokap gue nih kalau gue misalnya gue punya pacar apa segala macam, nyokap gue tuh kayak oh ya udah mendingan lu cerita sama gue apa segala macam, lu mau orang India nggak orang India terserah lu, yang penting lu senang apa segala macam, itu nyokap gue. Tapi kalau bokap gue beda, bokap gue tuh kayak harus India, harus Sikh, harus ini, harus itu, dan dia tipenya kayak gue nggak mau tahu, udah lu pokoknya kalau udah jadi bener-bener udah mau nikah baru kasih gue. Oh jadi kalau lu ini nggak sesuai kriteria atau mungkin ngerasa belum cocok, mending jangan kasih unjuk gue gitu. Iya. Wah. Beda banget. Iya, jadi itu aja udah beda banget gitu kayak ya itu gue nggak pernah denger kata-kata orang mau bilang apa dari nyokap gue. Oh. Dari bokap gue iya. Wah anjir. Ya juga sih kalau gitu kerasa banget sih bedanya anjir. Nah masalah tabu nggak tabu nih soal perceraian ya. Gue bisa bilang I had really tough time growing up karena society gue. Oh. Jadi gue dan adik-adik gue sebagai anak dari orang tua yang bercerai, itu kan udah sesuatu yang harus kita deal, we have to deal with that gitu loh. Yeah. Dan itu nggak gampang. Dan as a person kita ke tempat sembahyang apa segala macam, itu tuh ada aja omongannya gitu. Gue pernah ya di kayak ada satu orang ini, dia tuh sampai dibilangin sama nyokapnya gitu, kayak lo tuh jangan bergaul sama dia. Dia tuh probably dia tuh nggak benar karena orang tuanya messed up. Wah. Dan dia tuh kayak ini tuh tipe-tipe orang nggak punya future. Yuh. Parah nggak lo? Anjrit. Parah nggak lo?
Aduh. Dulu gue aktif banget men, di tempat sembahyang tuh gue aktif banget. Ada acara Iya apapun gue datang, gue bantuin, mau bikin game, mau bikin ini. Gue emang orangnya suka sibuk kan. As you know. Iya. Nanti kita masuk ke situ. Iya, jadi gue suka banget sampai akhirnya gue di titik posisi kayaknya gue dikucilkan banget sama orang deh. Dan revenge gue bisa bilang revenge gue terhadap society gue tuh jadi tinggi banget. Gue nggak mau deket lo orang. Kalau gue punya teman 1-2 from the society nggak apa-apa, nggak juga gue nggak peduli gitu, nggak apa-apa. Wah, ngaruh banget berarti anjir. Ngaruh banget. Wah. Sekarang udah banyak sih memang perceraian di Indian society gitu-gitu ya, dan mungkin udah lebih bisa diterima dengan keadaan ya emang it didn't work out ya udah mau diapain gitu. Tapi itu bisa lo pakai buat nge-counter yang tadi kan, kayak apa kata orang tadi. Nah itu dia. Make sense gak? Maksudnya ketika misalnya bokap ngomong kayak gitu, terus ada kasus yang mungkin dia tahu, lu tahu, terus lu coba compare, lu counter deh. Itu kira-kira dia bakal ngomong apa ya? I had this conversation with him baru beberapa minggu yang lalu lah. Dan gue bilang, gue sebagai anak adalah gue ini korban dari pernikahan kalian. Gue nggak bilang apa yang kalian lakukan itu salah. Gue nggak bilang pokoknya gue nggak komen apapun tentang itu. Tapi whatever it takes, ketika kalian harus berperan sebagai orang tua gue untuk ada untuk gue, kalian harus kesampingkan masalah kalian berdua buat gue. Karena I don't choose to be here. Gue nggak minta dilahirkan di dunia ini menjadi anak kalian berdua. Siapa tahu kalau gue nggak dilahirin tahun 97 gue anaknya Jello. Iya kan? Bisa jadi. Siapa tahu nih anaknya Meghan Markle gue. Wah. Iya kan? Jadi kayak gue itu heart to heart talk gue terhadap bokap gue, dan nggak gampang sih. Kayak ketika gue rasa dia juga had a tough time growing up di India gitu ya, dengan caranya dia sendiri. Bokapnya udah meninggal dari dia kecil, nyokap gue juga kayak gitu, tapi di Indonesia. Jadi dia juga punya sebenarnya trauma dia sendiri, tapi karena dia tidak aware dengan mental health dan all these things, buat dia kalau gue ngomong pak aku stres banget ya makanya berdoa. Tuh udah jawaban bapak gue, nggak ada lagi. Berdoa makanya gitu. Itu udah pasti solusi banget ya menurut dia. Wah, ini berdoa. Wah parah, bokap gue sih faith-nya sangat tinggi. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.